Oke teman-teman, jadi hak akses login Anda atau saya sudah ditutup. Karena apa? Karena hari ini tanggal 28 Oktober 2025 itu saya sudah selesai gladi bersih TKA-nya ya. Jadi sudah tidak boleh login lagi ke Proctor Browser karena ya itu tadi sudah tidak bisa punya akses ke ke Proctor Browser karena ya udah selesai. Jadi nggak bisa login lagi ke Proctor browser-nya ya, sebentar saya login dulu, EVWRA, ke Proctor browser nggak bisa, tapi ke web TKA bisa. Karena apa, sedikit informasi untuk TKA dan ANBK itu sedikit berbeda ya. Kalau TKA itu benar-benar waktu itu penting banget teman-teman. Waktu itu penting karena ini tes ujian untuk individu anak-anak, jadi saya selama gladi 2 hari itu anak benar-benar tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit lah, karena kalau terlambat 30 menit ya ruginya sebanyak itu, karena waktunya benar-benar dari jam 7:30 misalnya ini nih, sesi satu nih, mana mana mana, yang ini misalnya dari jam 7:30 sampai 9:40 ya udah dari waktu itu aja mengerjakannya. Kalau ANBK kan bisa geser, tapi kalau TKA nggak bisa. Seperti itu poin penting utama waktu gladi bersih. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang siswanya itu santai, telat, itu jangan ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi, teman-teman, di channel Ngapakpedia. Oke, hari ini saya sudah selesai gladi bersih TKA, jadi saya akan menjelaskan ke teman-teman terkait ini ya, review gladi bersih TKA ya. Jadi kita akan mereview apa saja yang harus dilakukan proktor, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, masalahnya apa yang ditemui saat gladi bersih TKA, jadi di hari pertama dan hari kedua ya, teman-teman. Oke, saya sedikit memberi pemahaman dulu, sedikit berbeda ya, berbeda dengan simulasi TKA. Untuk kegiatan gladi bersih, itu sudah melibatkan peserta dengan adanya pengaturan sesi dan gelombang sesuai yang diatur sekolah di web TKA. Jadi, pelaksanaannya itu sesuai pilihan teman-teman, gelombang berapa dan sesi berapanya itu sesuai ya, tidak bisa acak seperti simulasi terserah ya, kalau gladi tidak bisa. Kemudian sudah ada menu khusus gladi bersih, jadi di web TKA-nya itu ada menu menu khususnya nih ya, gladi bersih. Nah ini ya, udah ada. Kemudian sudah melibatkan siswa, ini salah satu fotonya sengaja saya tampilkan. Sudah ada kartu login dan kartu peserta ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait persiapan gladi bersih TKA. Itu apa bedanya kartu login dan kartu peserta. Kemudian ada dokumen daftar hadir tapi tidak diupload. Jadi daftar hadirnya dicetak kemudian ditandatangani anak-anak. Saat kondisi SMA sederajat itu tidak ada menu upload ya waktu gladi ya. Nggak tahu nanti ketika SMP dan SD. Kemudian soalnya juga berbeda dengan saat simulasi, jadi sebagian besar berbeda ya. Yang tadi sudah saya coba tanya ke anak-anak, oh soalnya ternyata berbeda, berubah gitu saat simulasi maupun gladi. Kemudian jika mau berubah dari semi online ke full online saat TKA utama masih bisa. Kalau di dinas kami tadi ada yang sempat ditawarin mau merubah dari semi online atau tidak. Karena semi online sangat riskan, teman-teman. Ya, semi online itu tidak ada transfer respon. Jadi kalau ada masalah, itu bahaya banget, ya. Berbeda dengan ANPK, kalau ada masalah bisa menggunakan VHD backup itu bisa, tapi kalau TKA nggak bisa. Ya, jadi kalau ada masalah, siswanya yang ngerjakan ulang dari awal. Itu bahaya sekali, ya. Jadi saranku kalau yang bisa mending pilih full online saja, ya. Kemudian prosedur dan kendala gladi bersih mari kita bahas ya. Yang pertama ini gelombang dan sesi. Jadi gelombang dan sesi pelaksanaan gladi bersih sesuai dengan yang ditentukan sekolah sebelum pelaksanaan gladi. Jadi tidak bisa asal melaksanakan gladinya. Kalau kalian memilih gelombang satu ya ikut di gelombang satu. Gelombang dua ya ikut di gelombang dua. Di sini di pengaturan sesi. Jadi kalian lihat ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan menu gladi bersih. Nah ini menu gladi bersih ini untuk melihat ya user login Proctor yang digunakan Proctor itu sendiri untuk login ke aplikasi Proctor Browser. Jadi lihatnya di sini ya, bukan di menu administrasi tes tapi di menu sendiri yang ada menu gladi bersih. Jadi lihat user dan passwordnya di situ. Kemudian kartu login gladi bersih. Nah ini ada contoh kartu loginnya ya seperti ini ya, kartu login gladi bersih. Cetaknya di menu administrasi tes, lalu ke menu kartu login silakan dicetak dan dibagikan ke anak-anak untuk proses gladi bersih ya. Sehingga sudah ada kartu loginnya ini juga fotonya sudah ada, tanggal pelaksanaannya ada.
kemudian sesi berapa-berapanya ada, username dan password ada di kartu login ya. Kemudian selanjutnya daftar hadir gladi bersih. Nah, ini juga tampilan daftar hadir gladi bersih sama seperti ANBK kemarin. Menunya di sini di menu administrasi tes, kemudian cetak daftar hadir ya. Nah, daftar hadirnya itu tidak diupload atau saat saya buat video itu tidak ada menu upload ya. Jadi nanti kalau kedepannya ada menu upload ya berarti di-upload. Mungkin pas pelaksanaan TKA utamanya ada menu uploadnya ya, tapi saat ini tidak ada gitu teman-teman ya. Di sini tidak ada menu upload daftar hadir. Jadi ini hanya untuk dicetak dan ditandatangani siswa sebagai bukti sudah mengikuti gladi bersih. Gitu. Kemudian selanjutnya prosedur gladi bersih dan kendala. Di sini untuk prosedur sudah jelas sebenarnya ada panduannya di web TKA ya. Jadi ini yang mode daring ada panduannya, kemudian ini kelompok satu atau sesi ya. Kelompok itu artinya sesi. Sesi satu dimulai jam setengah 8 sampai 9.40. Jadi pelaksananya seperti itu. Kalau lewat dari 9.40 berarti waktunya habis. Nanti akan berhenti seperti itu teman-teman. Nanti saya tunjukkan ketika tampilan waktunya habis. Nah ini awal-awalnya nih, saya sedikit merekam nih hari Senin kemarin saya record ya. Jadi ketika login, nah ada seperti hak akses login Anda ditutup, saya jelaskan dulu. Ini karena saya terlalu pagi ya, jadi dari server belum dibuka ya. Karena saya terlalu pagi, jadi hak aksesnya belum dibuka. Tapi setelah beberapa saat saya login ulang, itu sudah bisa. Nah ini saya login ulang nanti bisa gitu ya. Ini tunjukkan saya rekaman saya ke waktu hari Senin. Nah, ini masih belum bisa ya, masih ditutup karena ini teman-teman bisa lihat ini saya merekam jam 7.04. Setelah itu jam 7.15 baru bisa login ya, karena memang dari servernya belum dibuka. Nah, langkah pertama ke menu status tes. Nah, ini walaupun ada 3 sesi saya jelaskan dulu. Sekolah saya itu memilih 2 sesi saja, tapi di sini opsinya ada 3 sesi. Ya nggak apa-apa, biarkan saja ya. Karena data siswanya akan sesuai dengan pengaturan sesi yang sudah kita buat. Jadi nanti sesi 3-nya nggak perlu melaksanakan, karena memang tidak ada peserta di sesi 3 di sekolah saya, ya. Jadi ini sesi 3-nya itu memang muncul semua, ya. Kalau yang memang ada sampai sesi 3 ya silakan dilaksanakan di sesi 3. Tapi kalau tidak ada yang sesi 3 ya udah melaksanakan sesuai pengaturan sesi di sekolah kalian, ya. Nah, sebentar, tadi oke, saya percepat dulu. Nah, ini saya klik set di sesi satu karena ini masih pagi, ya. Berarti saya kelompok pertama saya klik set ya di sini, pilih yes. Nah, setelah itu kita ke kelompok tes ya, ke kelompok tes harusnya ya. Ini saya kepencet request reset login, harusnya ke kelompok tes, teman-teman. Ya. Nah, ini ke kelompok tes, kemudian di sini pilih statusnya, ya. Pilih statusnya yang nonaktif dulu, kemudian kodenya udah otomatis, sesinya juga otomatis, klik apply, ya. Nah, ini nanti daftar pesertanya ada di sini, saya tampilkan semua dulu biar otomatis kecentang semua nanti. Ya, ini kita scroll ke atas, nah ini centang semua. Lalu assign, ya. Seperti itu kita pilih yes. Ya, 13 data ya, sesuai peserta saya 13 jadi ada 13 anak, oke. Kalau sudah, selanjutnya tinggal kembali lagi ke status tes untuk menunggu menu rilis token. Nah, di sini itu menu rilis tokennya itu dimulai jam 7.30 untuk WIB. Karena saya WIB jadi jam 7.30, sedangkan di video kalian bisa lihat ini jam 7.17. Jadi menunya memang belum ada. Gitu teman-teman ya. Jadi selanjutnya ya tinggal menunggu rilis token aja ya. Nah, ini pengaturan sesi. Oke, seperti itu. Itu saya hanya rekam di awal saja sebagai penjelasan terkait waktu, ya. Kemudian secara umum, prosedur Proktor gladi bersih TKA adalah ini, teman-teman, urutannya ya. Jadi, login ke aplikasi Proktor Browser sesuai ID Proktor di menu gladi. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini kalau sudah ada tokennya, ya. Kemudian masuk ke status tes, klik set pada sesi berapa yang akan berjalan. Kemudian masuk ke kelompok tes, lalu aktifkan user peserta, seperti yang tadi di video. Kemudian kembali ke menu status tes lagi untuk menunggu rilis token sesuai jamnya. Nah ini, ya. Ketika sudah ada rilis token, maka tokennya rilis, baru peserta dipersilakan untuk login. Setelah login, ya peserta mengerjakan tes dan proktor memantau. Nah, saat memantau inilah terjadi beberapa permasalahan atau terjadi beberapa kendala, ya. Nah, yang saya rangkum dari beberapa kendala yang ditemui ya, kendala saat gladi bersih TKA,
Itu pertama, nggak bisa klik sign in saat login Proktor. Jadi, itu sign in-nya itu abu-abu, teman-teman, nggak bisa diklik walaupun username dan password sudah di-input, nggak bisa diklik, ya. Kalau seperti ini, solusinya adalah download ulang Proktor browser-nya. Kemudian Proktor logout sendiri, ya. Jadi memang sistemnya mengatur ketika menu aplikasi Proktor browser itu pasif, ya, tidak ada kegiatan, dia akan terlogout sendiri. Jadi silakan login ulang saja, itu tidak masalah. Kemudian login gagal, user sedang aktif di komputer lain, ya, ada notifikasi seperti ini, ya. Itu silakan di-restart saja laptopnya. Kemudian token belum muncul, sudah jamnya padahal. Nah, kalau sudah jamnya rilis token tapi kok belum muncul, coba logout dan login ulang di Proktor browsernya. Jika menyeluruh belum muncul, berarti memang dari pusatnya, ya. Tapi kalau sudah ada yang muncul, silakan coba logout dan login lagi. Kemudian hak akses login ID Proktor ditutup, jadi tidak bisa login seperti yang tadi, ya. Yang pertama, pastikan mengikuti sesuai gelombang dan sesinya, serta lihat jam aktivasi ID Proktor dimulai jam berapa. Ini poin pertama, ya. Kalau ini sudah sesuai, sudah benar, dan sudah jamnya, tapi kok masih nggak bisa, silakan berkoordinasi lebih lanjut dengan helpdesk dinas agar dicek sama orang dinas, gitu. Siapa tahu belum terbuka aksesnya, gitu ya. Kemudian siswa error mengerjakan. Nah, kalau ada siswa yang sedang mengerjakan kemudian error, itu memang terjadi, ya. Silakan di-reset login siswanya di Proktor, kemudian siswanya login ulang, ya. Dan pastikan servernya dalam kondisi baik, ya. Kalau servernya memang lagi bermasalah, ya nggak bisa login, berarti memang dari servernya. Tapi kalau tidak dari servernya, mungkin dari laptopnya, ya seperti itu. Di-reset dulu, user login siswa, baru login ulang siswanya. Kemudian yang 7, waktu tes Anda telah habis dan atau tidak bisa lanjut sesi berikutnya karena masih ada siswa status masih mengerjakan di sesi sebelumnya. Nah ini, jadi kemarin ada beberapa kasus waktu mengerjakannya sudah habis tapi anak-anak masih belum selesai mengerjakan, ya. Jadi akan muncul siswa statusnya masih mengerjakan dilihat di menu Proktor, tapi di komputer siswa itu muncul notif waktu tes habis. Nah, kalau seperti ini maka Proktor harus meminta form force close atau apalah istilahnya, ya, ke helpdesk agar bisa memaksa klik selesai di menu Proktor. Nanti saya tunjukkan gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini beberapa permasalahan yang ditemui. Yang pertama nih, waktu tes Anda telah habis, ya. Jadi, di sini waktu tes habis, tapi di statusnya si proktor nih, tes sedang dikerjakan. Nah, nanti proktornya itu minta agar nih action selesai tesnya bisa aktif, ya. Jadi minta force close atau apalah istilahnya, ya. Kalau belum diberi akses, itu di sini nggak ada menu actionnya, nggak ada menu selesai tes. Jadi kalian harus mengajukan ke dinas. Kalau saya kemarin seperti itu, ada yang ngalami ini, jadi mengajukan ke dinas untuk minta status action test ini, selesai tes gitu ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua, jadi mendadak siswa mengerjakan error seperti ini ya, di malah melet ya. Nah, kalau seperti ini silakan di-close aja, di-reset login ya, kemudian siswa login ulang. Kemudian yang ini nih, login gagal, akun sedang digunakan di perangkat lain. Nah, seperti ini waktu login. Nah, ini silakan restart laptop. Kalau yang ini hak akses login Anda ditutup, silakan hubungi helpdesk terkait. Nah, ini juga silakan install ulang Proktor browser-nya atau dilihat jamnya. Kalau sudah sesuai semua, masih belum bisa login, ya berarti hubungi helpdesk. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu review gladi bersih TKA hari pertama dan hari kedua, ya. Jadi seperti itu yang saya alami. Mungkin ada beberapa permasalahan yang ditemukan di luar sana yang belum Ngapakpedia tampung, tapi secara umum sepertinya permasalahannya itu saja ya, teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.